Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, sehingga kita nggak sanggup berhitung dengan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Karena itu, yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Tidak boleh putus kita dalam kebersyukuran kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus menerus kita haturkan kepada manusia terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ramadan adalah bulan yang mulia, dan begitu mulianya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Ketika telah tiba Ramadan, ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah seluruh pintu-pintu surga. Itu bisa bermakna hakiki. Memang benar selama bulan Ramadan, khusus di bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga terbuka. Dan itu memang dipersiapkan untuk kita-kita yang dengan iman dan dengan ihtisab berpuasa untuk Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, saudaraku, di antara keistimewaan Ramadan itu adalah wa sufidat asyayatin, dibelenggunya setan-setan, diikatnya setan-setan, dipenjaranya setan. Apa setan itu? Setan kadang-kadang kita memahami sebagaimana masyarakat awam yang ada di sekitar kita. Selalu memahami seperti gundurwo, kuntilanak, kuntil ibu, kuntil bapak. Setan dipahami pocong dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya itu bisa jadi rekayasa setan sehingga manusia lebih takut kepada setan-setan yang menyeramkan kayak begitu dan tidak takut pada setan yang sesungguhnya. Apa setan sesungguhnya yang harus kita takutin, yang harus kita jauhin? Mari kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Al-ayat. Allah menyatakan bahwa demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh. Musuh nabi itu adalah setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan bangsa jin. Sampai suatu saat Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, berlindunglah engkau, berlindunglah kamu kepada setan dari kalangan manusia." Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada setan dari kalangan manusia?" Maka Nabi menjawab, "Na'am, ada." Nah, dari sini, saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, maka bisa kita fahamin, setan itu dari bahasa syutun, yang artinya adalah al-bu'du, yaitu menjauh dari Allah Rabbul Alamin, menjauh dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi, setan itu adalah sebuah sifat, setan itu adalah sebuah karakter buruk, karakter yang suka menjauh dari ketaatan kepada Allah, karakter yang suka jauh dari rahmat Allah. Jadi siapapun, apakah itu manusia, apakah itu bangsa jin, kalau punya sifat yang jauh dari ketaatan kepada Allah, sesungguhnya dia adalah setan. Nah, kalau setan diartikan sebuah sifat, maka ketika hadis tadi menyatakan wasufidat asyayatin, dibelenggunya setan-setan, sesungguhnya yang membelenggu sifat setan itu seharusnya diri kita dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukankah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, jangankan yang haram, yang halal pun di siang hari kita tidak diperkenankan untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa setan yang ada dalam jiwa kita manusia, sifat setan yang bisa menjadi kita durhaka kepada Allah, sungguh dibelenggu, sungguh disiam, sungguh ditahan, sungguh diimsak untuk tidak kita lakukan, sekalipun itu halal sesungguhnya. Inilah saudaraku, karena itu setan dalam jiwa kita selama bulan Ramadan harus kita ikat, harus kita belenggu, dan semoga pasca Ramadan
kebiasaan kita membelenggu sifat-sifat setan pada diri kita mampu menjadi kebiasaan hidup kita, sehingga bulan-bulan berikutnya seluruh jiwa kita, seluruh pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak disetir, tidak dikontrol oleh sifat setan yang ada dalam diri kita. Tapi ada ulama juga yang memahami wasufidat asyayatin, bahwa setan dibelenggu itu adalah setan dalam arti makhluk, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dan memang benar, kalau kemudian kita fahamin bahwa yang dimaksud setan terbelenggu itu adalah iblis dan bala tentaranya, maka sesungguhnya iblis dan bala tentaranya di bulan suci Ramadan itu benar-benar diikat, dipenjara, dan mereka pray, libur untuk bisa menggoda manusia. Tapi jangan salah, karena iblis dan bala tentaranya itu faham bulan Ramadan mereka libur, maka selama 11 bulan iblis dan bala tentaranya bekerja keras, mengadakan training besar-besaran, mengadakan pelatihan besar-besaran. Untuk apa? Untuk mengkader manusia menjadi kader-kader iblis dan bala tentaranya. Sehingga di bulan suci Ramadan, saudaraku, mereka libur, mereka pray, tapi yang bergerak siapa? Hasil dari kader-kader iblis dan bala tentaranya. Ayo, saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, jangan mau kita menjadi kader-kader setan, jangan mau kita menjadi kader-kader iblis dan bala tentaranya. Jadilah kader-kader Allah. Kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yaitu dengan selalu mendekatkan pribadi kita dengan Al-Quran. Insyaallah kita tidak akan pernah menjadi kader-kader setan, tetapi sebaliknya kita menjadi kader-kader rabbaniyin, kader-kader yang memiliki jiwa ketuhanan, dan dimulai dari puasa Ramadan kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.